Halo sahabat Gebada, bagaimana kabar saat ini? Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan selalu beserta kita. Ini adalah hari ke-111 dalam gerakan baca dengar Alkitab. Saudara, pada waktu masih anak-anak, mungkin banyak di antara kita yang mengalami bahwa orang tua kita ingin mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan, termasuk tentang Tuhan dan Alkitab. Tidak jarang orang tua kita mengambil waktu khusus untuk membaca Alkitab bersama atau bahkan mengadakan lomba menghafal ayat Alkitab agar anak-anaknya dapat semakin mengenal firman Tuhan. Meskipun kita mungkin saat itu merasa kegiatan tersebut mengganggu waktu bermain atau mengurangi waktu bersantai, tidak dapat dipungkiri bahwa di kemudian hari kita menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah salah satu berkat terbesar di dalam hidup ini, yaitu ketika firman Tuhan yang kita baca dan pelajari menjadi panduan bagi kehidupan kita. Bacaan hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 12 dan 13 yang mencatat akibat buruk dari dosa Daud. Daud berzina dengan Batsyeba istri Uria dan akhirnya membunuh Uria serta merampas segala sesuatu darinya. Perbuatan Daud ini merupakan kejahatan yang tidak dapat diterima dan dimaafkan. Namun, meskipun melakukan dosa yang begitu besar, Daud tidak merasa bersalah. Jadi, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud dengan keras. Kejahatan Daud disebutkan secara terperinci. Berkat teguran Nabi Nathan, Daud mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dan bertobat. Mazmur 51 dengan jelas menggambarkan perasaan Daud dan pertobatannya yang sungguh-sungguh. Pastikan Anda juga membaca Mazmur 51. Maka Tuhan mengampuni dosa Daud, namun ia harus membayar harga atas dosanya, sehingga anak Batsyeba yang dilahirkan untuk Daud pun sakit lalu meninggal. Di kemudian hari, putra sulungnya Amnon memperkosa saudara perempuan Absalom, Tamar. Karena itu Absalom membunuh Amnon. Pedang tidak pernah menyingkir dari keturunan Daud. Hal ini sangatlah mengerikan. Daud mengakui dosanya dan memohon ampun. Kemampuan untuk dapat mengenali dosa juga merupakan anugerah Tuhan bagi Daud. Memang ada konsekuensi yang menyakitkan, tetapi Tuhan tetap menjaga dan melindungi Daud setiap saat. Akhirnya, Daud mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan sekarang. Mari kita baca 2 Samuel pasal 12 dan 13 bersama-sama. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti
mati seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia
bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, Sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab
kepadanya. Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, Pergilah ke rumah Amnon kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu, gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya, supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau ini, kau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, bicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, nyala. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon, kakakmu itu, bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu?
Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu, seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar, adiknya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor, yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu, dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati. Sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut.